Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat-sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar dan umur panjang yang barokah untuk dulur-dulurku semua yang ada di seluruh Nusantara, khususnya Wong Embongan. Kali ini saya akan membahas satu video yang terakhir-terakhir ini menjadi booming atau viral, yang lagi panas-panasnya ini. Sekarang saya lihat di media sosial tuh terkait dengan nasab atau keturunan dari Rasulullah SAW yang menjadi polemik, yang menjadi geger di seluruh dunia, yang saat ini betul-betul ramai sekali. Terkait itu saya tadi malam melihat satu acara kegiatan yang ada di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, yaitu tepatnya di Pondok Mburi Wong Bodo, dari insya Allah dari Gus Khoiri ya, tempatnya di situ, di mana ada acara haul ya, haul yang dilakukan teman-teman itu. Tetapi ada satu sedikit keganjilan atau peristiwa atau apalah intinya yang mestinya tidak harus terjadi. Ini mungkin menjadi masukan buat saya, ini kritikan buat saya untuk para muhibin nih, para muhibin atau sesama muslim sih sebenarnya ini. Cuman saya menjadikan satu miris sekali, ironis sekali, benar-benar acara yang bertemakan agama ini, sesama muslim, jadi sama muslim nih ya, terjadi sedikit gap ya, atau ketidaksetujuan pendapat, di mana saya lihat di salah satu video yang mungkin adalah muhibin ya, muhibin itu para pecinta habaib ya kalau nggak salah, melakukan persekusi atau intimidasi ya, intinya tidak memperbolehkan acara itu dilaksanakan, apalagi menghadirkan Kiai Imaduddin dan Gus Abbas juga ada di situ mengambarkan beliau-beliaunya, di mana saya lihat kedua tokoh tersebut adalah salah satu pelopor dari yang terakhir-terakhir ini adalah menjadi membuat kajian atau tesis tentang nasab garis keturunan, di mana tesis itu berdasarkan saintif ya, ilmu pengetahuan, di mana mestinya karena itu adalah kajian ilmiah. Jadi saya kira untuk saya sendiri ya, jadi itu adalah sesuatu yang sifatnya ilmiah, dimana kalau di situ dihadirkan hadir sekelompok orang yang membuat kegaduhan, saya bilang kegaduhan, karena apa? Indikasi itu adalah justru yang menjadi provokator adalah para muhibin itu. Kenapa seperti itu? Karena satu yang jadi alasan, setiap warga negara punya hak untuk berpendapat, berbicara, berserikat atau berkumpul, apalagi mengadakan salah satu kegiatan yang positif di situ. Dan para muhibin ini hadir ke sana melarang atau membatalkan atau sifatnya gitulah, membatalkan Kiai Imad dan Gus Abbas itu untuk tidak ceramah, karena alasan para muhibin ini adalah membuat provokasi. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Tapi yang jelas di sini ada satu indikasi ya, yang menjadi provokasi adalah muhibin, dan menjadi ini sebuah pelanggaran mestinya. Karena apa? Setiap hak warga negara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk mengadakan kegiatan, berserikat, berkumpul. Oke, nanti saya bahas selanjutnya. Mungkin saya cuplik sedikit video yang ada di kemarin ya, mungkin di salah satu channel itu. Saya coba buka kita lihat bersama-sama ya. Nanti kalau saya akan berpendapat setelahnya itu. Parkir dulu biar nggak macet, baru kita ngomong ya. Siap. Nanti kan berarti kan nggak ceramah. Parkir dulu. Siap. Ada kegiatan apa Jawa Semoyo hari ini, Ketua? Itu buka boleh.
penceramahnya bisa diganti lain. Dalam artian bukan Imam Hussein, bisa yang lain bisa. Tapi kalau yang ditakutkan Imam Hussein nanti kalau ceramah yang pertama nanti mengundang provokator. Ya kayak kemarin yang di Banjarnegara itu yang terakhir kemarin bukan hari ini kemarin sore itu beliau mengatakan bahwasanya lagu Roma Irama itu lebih baik daripada 70 ceramah baik. Lagu dogri lagi. Nah, yang ditakutkan kita yang pertama ujaran-ujaran kebencian itu nanti muncul lagi yang pertama. Yang kedua provokator misalnya bahasa provokatif itu juga muncul. Tapi kalau Sementara dibagi tugasnya siap kan? teman-teman untuk tidak mengganggu Oh, lalu siap. lintas, Siap. ngobrol di tempat yang enak. Oh siap. Ya, Siap. Nggak boleh semua orang nggak boleh lah ada yang ini. Ya. Ini namanya balik-balik sendiri. Bukan masalah balik baterainya. Itu tidak berceramah. Yang pertama, yang paling penting, Kiai Imam Hussein itu tidak berceramah. Yang Kata orang-orangnya. iya, Kata kan orang-orangnya. bisa banyak apa dan lain sebagainya. Yang ditakutkan kita ini juga menjaga kerukunan antar beragama. Dalam artian yang terpenting jangan sampai ada ceramah-ceramah provokator menghina satu sama lain itu tidak benar kan? Jadi soalnya setiap kali ceramah bukan hanya di sini, di manapun itu. Nah, itu tadi dulur salah satu video yang kita lihat bersama-sama dari salah satu channel di YouTube. Yang saya cermati di sini adalah bahwa mereka melarang Kiai Imad untuk tampil atau berceramah di situ, di mana alasan mereka mungkin para mukhibin ini ya, sama muslim sebenarnya, yang kita sayangkan sekali bahwa terkait dengan itu, ini adalah sebuah tesis ya, tesis atau kajian-kajian yang dilakukan oleh Kiai Imad dan teman-teman, yaitu kajian secara ilmiah. Mestinya untuk melarang sebuah acara kegiatan itu adalah suatu pelanggaran nih sebenarnya, suatu pelanggaran hak asasi, di mana sudah jelas dilindungi oleh Undang-Undang 45 ya. Terkait itu juga bahwa mengajak atau melakukan gerakan-gerakan seperti itu, mengakomodir ya segitu mungkin beberapa orang, walaupun beberapa orang untuk hadir di suatu majelis seperti itu, menjawab teman-teman, itu adalah satu justru menjadi provokasi dan indikasi kuat bahwa itu yang membuat kericuhan. Kebalik sebenarnya, kalau ini sifatnya adalah tesis atau scientific ya, kalau ilmuwan mestinya dia juga membuat suatu agenda tersendiri, di mana para mukhibin ini mestinya harus membuat acara tersendiri, tidak mengganggu acara kegiatan orang lain. Itu yang kita sayangkan, karena ini adalah bentuk pelanggaran, melarang sesuatu kegiatan orang lain di rumah orang lain di Kabupaten Gresik. Ini kebetulan saya juga putra daerah Gresik nih ya, jadi saya nggak suka seperti itu. Walaupun saya sendiri pun nggak mungkin melarang kegiatan orang lain di tempat lain, apalagi yang sifatnya saintif, keilmuan, keilmuan, di mana sebuah tesis ya, mestinya dijawab juga dilakukan kegiatan-kegiatan yang kontradiktif atau yang meng-cancel atau membuat dalil atau kegiatan yang memang mementahkan atau buat suatu bentuk kajian juga dengan acara yang lain di tempat lain atau di tempat dimanapun. Dengan acara seperti itu, maka nanti netizen atau orang-orang Indonesia akan melihat mana yang benar. Selama itu yang saya lihat adalah tesis Kiai Imad dan teman-teman itu adalah secara belum untuk terbantahkan dari kaum Mbak Alawi ya, kalau nggak salah ini ya, memang sangat ramai sekali saya kira tidak harus begitu ya. Artinya kalau sebuah keilmuan tesis ya harusnya dibantah juga dengan tesis juga gitu. Jadi tidak melarang seperti itu. Artinya itu sebuah pelanggaran, tidak boleh. Justru menjadi provokasi atau indikator bahwa itu membuat kericuan justru para muhibin ini, dan saya tidak sependapat dengan alasan mereka bahwa itu merupakan provokasi dan lain-lain, karena itu tesis bukan hoax ya, sekali lagi bukan hoax. Jadi
acara-acara seperti ini akhir-akhir ini juga banyak sekali, tapi saya sendiri sebagai wong Embongan berpikir kita harus berpikir cerdas untuk baik dalam kehidupan ini, termasuk juga beragama. Jadi tidak semuanya kita telan mentah-mentah apa itu menjadi penyampaian seseorang, baik itu dari ulama, habaib dan lain-lain. Selama itu melanggar perintah Al-Quran dan sunnah Rasul, saya kira kita berpikir sendiri. Siapapun alasannya, dari manapun sumbernya, itu sangat bertentangan dan tidak baik untuk kita lakukan. Jadi orang bijak adalah orang yang mencari kebenaran antara benar dan salah. Tetapi orang yang tamak, orang yang zalim, justru mencari lebih fokus pada menang dan kalah. Kita balik lagi ke kita menjadi orang bijak atau orang yang tolol. Gitu aja. Saya Alvin Dero, Wong Embongan, selalu semangat kepada teman-teman semua sesama muslim. Mudah-mudahan kita semakin cerdas dengan beragama, semakin cerdas kita memilah-milah dari mana sumbernya, dan semua sekarang adalah teknologi, semua mengikuti keilmuan yang berkembang saat ini. Sekian saja saya Alvin Dero, mudah-mudahan bermanfaat. Salam kepada dulur-dulurku muslim dan non muslim juga. Salam sejahtera, semoga sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa Indonesia tetap menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu tumpuan kehidupan berbangsa kita. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.